Ada masukan dari sahabat kalian untuk memprediksi Prilly dan Aliando bagaimanakah kecocokannya, dilihat dari analisa angka kelahirannya, juga dari prediksi tarotnya. Kita mulai dari prediksi angka kelahiran ya. Angka kelahiran ini ilmu pasti teman-teman, jadi hasilnya pasti, siapapun yang memprediksi pasti hasilnya sama seluruh dunia. Dan di sini Prilly ini kelahiran tanggal 15 Oktober 1996. Tema kehidupannya di angka 5. Angka 5 ini memiliki sifat yang mudah bergaul di lingkungan manapun, bisa menempatkan dirinya. Juga nggak sombong, orangnya supel, bisa mengambil hati orang-orang yang di dekatnya. Cuman ya begitu, ada keras kepalanya, susah dibilangi, susah dinasehati, ngeyel. Ini kelemahannya. Dan untuk Prilly, Anda kata melihat tayangan ini, pergunakan waktumu saat ini sampai dengan sekitar umur 35, pergunakan dengan baik di dunia entertain, karena di sini kamu memiliki penggemar pendukung yang sangat banyak sekali di usia-usia seperti itu. Nah, kalau usianya nanti semakin tua dari usia yang tadi itu, alangkah baiknya sudah memulai atau berfokus membuka bisnis yang lebih digeluti lagi daripada di entertain, karena nanti akan ada penurunan. Dan untuk Aliando tanggal lahir 26 Oktober 1996. Sama-sama Oktober lahirnya dengan Prilly. Oktober ini sifat yang agak egonya keras, egonya sangat kuat. Dia nggak mau dicubit, tapi kalau sudah dicubit, waduh, bisa murka nggak karu-karuan. Ini adalah ini adalah angka di bulan kelahiran Oktober ya. Kemudian Aliando ini tema kehidupannya di angka 7. Angka spiritual, angka yang mendapatkan keberuntungan, gampang ditolong orang. Tapi angka 7 ini sifatnya, orangnya ini suka memperhatikan hal-hal yang kecil dan dijadikan bahan perdebatan. Jadi hal kecil pun harus sesuai dengan pikirannya. Dan tentunya ini juga akan bisa memicu adanya pertengkaran. Tapi ya begitu, angka 7 ini orangnya selalu ingin sesuai dengan angka 7 ini angka yang spiritual, angka yang selalu ingin sesuai dengan ajarannya. Ada kebijaksanaan di dalam hidupnya, harus begini seperti itu. Dan tentunya ini akan ada gejolak-gejolak ketika Prilly dan Aliando ini digandengkan menjadi satu atau menjalin sebuah hubungan. Prilly-nya keras kepala, Aliando suka ngurusi hal-hal kecil. Nah, jadinya bisa memicu adanya keretakan-keretakan di dalam sebuah hubungan. Aliando di angka 7 ini elemennya air. Sedangkan Prilly di angka 5 elemennya bumi. Air dan bumi. Air akan diserap bumi. Ya. Jadi buminya yang merasa didukung oleh air, tapi airnya ini ibaratnya energi itu terserap terus oleh bumi. Jadinya Aliando yang akan kalah ketika andai kata ada kedekatan dengan Prilly. Jadi di sini saya rasa ada ketidakcocokan dari angka kelahiran ketika mereka menjalin sebuah hubungan. Kelihatannya tampaknya baik-baik saja. Tapi di dalam sebuah hubungan ternyata keropos di dalam. Simpulnya seperti itu ya. Angka 57, 5 bumi, 7 air. Air diserap oleh bumi. Kelihatannya hubungannya tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja kalau dilihat dari luar, tapi dalamnya sesungguhnya banyak berkecamuk. Sering terjadinya gesekan-gesekan di dalam sebuah hubungan nantinya jika mereka bersama. Dan Prilly ini juga harus hati-hati loh ya. Di kode angka Prilly ini ada tikungan tajam. Tikungannya tajam ini sekitar umur 20 sampai 35 lah. Bisa ditikung dari teman rekan bisnis, bisa juga ditikung dari pacarnya dan lain sebagainya. Ada angka 75 tikungan maut di dalam angka kelahiran Prilly. Harus hati-hati, jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya karena Prilly ini orangnya sangat kadang-kadang karena keinginannya yang menggebu-gebu pada akhirnya kurang sebuah pertimbangan.
Untuk Aliando juga begitu, di umur-umur sekitar 20-35 ini menggunakan baik-baik di dalam dunia entertain. Karena di sini penggemarmu sangat banyak dan penggemarmu ini membuat kamu namanya terdongkrak kembali. Dulu pernah saya prediksi ya, entah tahun berapa, saat itu prediksinya Aliando mengalami penurunan di karir. Nah ternyata memang benar, karena Aliando menderita sakit. Makanya dia tidak menerima job-job di dunia hiburan. Tapi saat ini mungkin ada kondisi yang lebih baik, akhirnya Aliando mulai lagi bergelut di dunia seni peran. Dan pergunakan semaksimal mungkin di usiamu sekarang ini sampai usia sekitar 35, pergunakan sebaik mungkin, karena disinilah baik Aliando maupun dari Prilly, power dari karirmu di dunia entertain luar biasa. Setelah umur itu akan ada penurunan yang membuat mungkin harus berfokus pada bidang yang lainnya. Kita beralih ke prediksi tarotnya bagaimana? Apakah sejalan dengan prediksi angka kelahiran ini ataukah bertolak belakang ya? Mari kita lihat. Karena kadang-kadang kalau prediksi angka ini kan sesuai dengan angka lahirnya. Dan bisa diketahui perjalanan hidupnya nanti seperti apa. Untuk Aliando semakin tua dia ingin fokus mendalami agama. Dia tertarik pada hal-hal spiritual untuk Aliando ini. Dan mari kita lihat bagaimanakah hubungan Prilly dan Aliando saat ini. Apakah ada kecocokan atau ada peluang untuk bisa bersama kembali. Kita prediksi satu persatu ya, perasaan Prilly dulu pada Aliando seperti apa, kemudian perasaan Aliando kepada Prilly. Perasaan Prilly kepada Aliando saat ini ya. Saya ambil 5 langsung ya, perasaan Prilly pada Aliando. Semua sudah berakhir. Nanti saya artikan bareng-bareng ya. Terus perasaan Aliando kepada Prilly seperti apa? Aliandonya masih sayang kepada Prilly sebenarnya teman-teman. Tapi Prilly-nya kayaknya sudah berusaha untuk move on atau sudah move on dari Aliando. Untuk Prilly di sini ada renewal, ada perubahan, ada kebangkitan. Yang artinya dia sudah tidak memiliki perasaan yang seperti dulu pada Aliando. Ditambah lagi ada the moon, kejadian masa lalu itu masih menjadikan bayang-bayang hitam atau pemikiran di dalam Prilly ke depannya. Jadi di sini ada kebangkitan untuk move on. Tapi ya begitu, dijadikan bahan pelajaran atau diambil hikmahnya ketika saat putus dulu dengan Aliando. Ada hikmah yang diambil. Kemudian di sini ada simbol wanita mau melangkah, membuka pintu gerbang ya, matanya tertutup, di depan ada pedang. Yang menandakan Prilly sudah sudah nggak ingin lagi menjalin hubungan kedekatan yang lebih serius pada Aliando. Dia maunya sebatas teman saja. Kalau untuk hubungan serius, dia belum apa-apa sudah membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan nantinya ketika dia menjalin hubungan dengan Aliando. Dan bagi dia, hubungan dengan Aliando ini sudah berakhir. Ditambah lagi dia ingin menjalani hidup tenang, tidak terkoyak-koyak lagi dengan Aliando. Jadi untuk Prilly ini kayaknya sudah tertutup hatinya untuk Aliando saat ini ya, kondisi saat ini seperti itu. Nggak tahu lagi nanti kondisi kedepannya. Selanjutnya untuk Aliando. Aliando, bagaimanakah perasaanmu dengan Prilly Latukosina? Ada bendera merah. Ada usaha untuk bisa bersama lagi, ada keinginan untuk itu. Ditambah lagi di sini ada kondisi dia sangat memperhatikan Prilly sebenarnya. Harapannya Prilly juga ada take and give kepada dia. Harapannya seperti itu. Dia sangat kagum pada Prilly karena Prilly ini adalah seseorang yang mandiri, bekerja keras ya. Ada simbol wanita dengan koin-koin yang artinya kemandirian Prilly ini sangat dikagumi oleh Aliando. Dan sebenarnya hati Aliando masih ada rasa cinta yang luar biasa kepada Prilly.
dan saat ini masih bergelora rasa cintanya. Jadi Aliando ini masih menyimpan rasa cinta kepada Prilly, mungkin disimpan di dalam hati, tidak di-up keluar karena juga menyadari hubungan mereka sudah berakhir. Tapi rasa cintanya masih tersimpan di hati Aliando. Apakah ini yang membuat Aliando hingga saat ini masih belum berpacaran karena masih ada nama Prilly di hatinya? Ya, jawabnya ya. Karena di sini ada cangkir 10. Rasa cinta yang luar biasa kepada Prilly dan kekagumannya pada Prilly karena Prilly adalah seseorang yang mandiri, bekerja keras dan mapan hidupnya. Selanjutnya, ini kan prediksi saat ini. Prilly-nya masih belum ada keinginan untuk bersama Aliando. Dia mau melangkah atau mau membayangkan sesuatu, misalnya kembali kepada Aliando. Dia sudah membayangkan sisi-sisi yang sudah pernah dialaminya waktu menjalin hubungan dulu. Disinilah yang menjadi masalah, dikarenakan Aliando yang menyukai Prilly, tapi Prilly-nya masih belum ada keinginan untuk bersama Aliando di saat ini. Terus bagaimanakah ke depannya? Apakah ada peluang bersama untuk mereka berdua? Mari kita lihat. Kita kocok dulu ya. Saya kocok dulu hubungan Aliando ke depannya dengan Prilly. Apakah mereka akan terjalin sebuah hubungan seperti dulu lagi? Apakah akan terjalin sebuah hubungan seperti dulu lagi? Saya ambil 5 kartu. Impian, khayalan, menara putus keluar. Aduh. Sulit. Sulit teman-teman. Ini ada 7 cangkir. 7 cangkir lambang dari sebuah khayalan, sebuah ilusi, sebuah keinginan untuk bisa bersama dengan Aliando dan Prilly ini, ya. Harapan dari netizen penggemar mereka kan ingin kalau mereka ini bersama. Tapi sayangnya itu harapan tinggal harapan, karena di sini sudah berakhir masa-masa hubungan itu. Ada simbol menara putus, ya. Dan di sini juga ada simbol dari Prilly-nya, Ratu Cangkir, di mana memang Prilly saat ini sepertinya masih belum memiliki kekasih. Tapi di sini dalam hubungannya dengan Aliando, Prilly sudah tidak ingin lebih serius lagi di dalam menjalin hubungan. Dia lebih menyukai sebatas sahabat saja, karena di sini ada the high prioritas, pertimbangan dari hati nuraninya atau dari akal sehatnya yang membuat dia memilih sebagai sahabat saja untuk Aliando. Jadi ya kecewa dong fansnya, tapi ya nggak apa-apa ya, karena kita nggak bisa maksakan seseorang itu harus berjodoh dengan siapa. Sekalipun dijodoh-jodohin, tapi kalau nggak cocok gimana lagi? Karena Prilly-nya di sini yang yang berusaha untuk tidak menjalin hubungan kembali dengan Aliando. Kalau Aliando-nya sih masih menyimpan nama Prilly di hatinya, masih sayang banget pada Prilly, masih cinta banget pada Prilly. Tapi sayangnya Prilly-nya yang tidak ingin ada hubungan yang lebih jauh lagi dengan Aliando seperti dulu. Dia lebih menikmati sebatas sahabat saja untuk Aliando.